Pagi Bapak Ibu sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus. Boleh sekali lagi saya mau lihat lambaian tangan kita semua yang diberkati Tuhan. Boleh puji nama Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan sempurna dalam hidup kita, amin. Sampai dengan saat ini walaupun pandemi masih ada, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang selalu setia menopang kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita mau datang, kita mau bersyukur, kita mau bawa setiap hati kita untuk boleh memuji, untuk boleh menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bangga ada Allah sang sumber kekuatan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu kita buka dengan satu pujian yang penuh dengan sukacita. Saya mau ajak setiap kita untuk boleh bertepuk tangan bersama pagi hari ini. Yuk kita puji-puji Tuhan, sebab kita bangga kita tidak pernah sendirian. Kita punya Allah yang baik, Allah yang menopang hidup kita, Allah yang memelihara kita sampai dengan hari ini. Haleluya. Mari bersukacita dalam Tuhan pagi hari ini. Mari bersyukur, mari bermazmur. Katakan, hanya Kau milikku di surga Tuhan, tidak ada yang lain. Kami bangga memilikimu ya Allah sang sumber kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi mari bertepuk tangan pagi hari ini, mari bersukacita pagi hari ini. Mari saat ini sekali lagi bersama-sama dari rumah kita masing-masing, kita mau menyatakan Allah sang sumber kekuatan kita hidup dan bertahta di atas pujian kita pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, hanya Tuhan saja. Hanya Kau milikku di surga, tidak ada yang lain, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Mari katakan di hadapan Tuhan pagi ini. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, katakan Allah sumber, yes, kuatku, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Allah sang sumber kekuatan kita yang selalu ada bersama dengan kita. Sebab itu kita mau katakan saat ini, kita mau tetap percaya bahwa kita tidak takut, kita tidak gemetar, karena kita tahu Dia ada di pihak kita, amin. Membela kita sampai kapanpun. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan bangga, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Dengan iman mari kita nyatakan, hanya
Bapak Ibu saja nyanyikan ini dari rumah, katakan Tuhanlah kekuatan. Ya gunung batu kita, amin. Hanya padamu Tuhan. Dan kota perlindungan. Perlindungan. Mari kita bersyukur pagi hari ini. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Walau bumi bergoncang, walau gunung-gunung beranjak, walau pandemi belum berlalu, walaupun masalah sepertinya belum selesai dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa tetap terus andalkan Tuhan, Sang sumber keselamatan kita. Baik, saya serahkan kembali kepada host untuk mungkin ada penayangan VOP. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri, sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama,
tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk hati yang baru yang Kau berikan kepada kami. Tuhan menjadikan hidup kami berharga. Tuhan menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih untuk karya dan pengorbanan Tuhan di kayu salib menjadikan kami baru saat ini. Dan pagi hari ini Tuhan, izinkanlah kami boleh masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau menyembah Tuhan lebih lagi di dalam roh dan kebenaran saat ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sebab itu kami mau meninggikan Engkau,
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kami mau naikkan pujian ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, rahmat keselamatan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata-kata yang bisa melukiskan betapa Engkau luar biasa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi kita angkat tangan bagi Tuhan, kita tinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Ora la 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 Maya Rashi. Ya la 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 la. Ya la la Maya Ralaho. Sebab sesungguhnya yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab itu kita mari pagi hari ini sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Dia, masyurkan Dia, agungkan namanya. Haleluya. Ya la 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 Maya Rashi. Ya la 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 Maya la 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 la. Kau yang telah selamatkan kami, Kau yang mengangkat
angkat kami dari dosa, Kau yang pulihkan hidup kami Tuhan. Irana Maya, sungguh indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Tiada kasih yang melebihi kasih Tuhan, yang sanggup menerima kami apa adanya. Semakin hari kami boleh semakin disempurnakan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ini hidup kami Tuhan Yesus, sepenuhnya kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Dosa tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Bapa, karena kami punya Yesus yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyembuhkan, darah-Mu menjadikan kami baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saat ini kita hening, kita mau diam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami pagi hari ini menikmati bait-Mu. Kau layakkan kami pagi hari ini tersungkur di bawah kaki-Mu. Siapalah kami ini Tuhan, tetapi kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu, bawa korban pujian, bawa korban syukur pagi hari ini. Dan kami sebentar lagi siap diberkati juga oleh pewartaan firman yang kami yakin dan percaya. Kami boleh lebih lagi dikuatkan. Mari Tuhan sampaikan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu pagi hari ini, Pastor Jonathan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan apa yang akan disampaikan, Tuhan sendiri yang akan menyampaikan isi hati-Mu lewat Pastor Jonathan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami boleh diberkati. Terpuji-pujilah Tuhan kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Jonathan untuk firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa. Dipermuliakan nama-Mu dan diberkatilah Engkau Bapa, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa melayani di GPI Pademangan. Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dari kesaksian hidup hamba-Mu, dan pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan darah dan kuasa-Mu. Amin.
Shalom, ada sukacita? Bisa dengar suara saya kan? Jelas? Oke. Pertama, saya mengucapkan terima kasih. Saya masih diberi kesempatan bisa melayani di GPI Pademangan. Terima kasih untuk Ibu Margareta dan juga Pak Gembala, Pak William, dan Pak Hengki. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jonathan Tan. Usia saya sekarang 62 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan udah pulihkan hidup saya di saat saya usia 58 tahun. Perjalanan yang panjang, tapi kata manusia, wah nggak akan mungkin, nggak akan bisa. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Di saat kita setia mencari Tuhan, kita mau diproses sama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa ditayangkan video saya, jadi jemaat bisa tahu masa lalu saya sebelumnya kayak gimana. Yesus, kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus, ku percaya. Yesus, kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan
bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya, oh, Yesus ku percaya. Ya, shalom, haleluya. Itu adalah perjalanan hidup saya. Saya mungkin sudah berulang-ulang kali ya bersaksi gimana Tuhan pulihkan hidup saya. Dan saya tidak bosan-bosannya. Setiap kali ada gereja yang mengundang saya pengen bersaksi. Karena perjalanan hidup saya, bayangin 57 tahun. Iblis tuh ikat saya, iblis tuh belenggu hidup saya. Kalau dulu saya mikir hidup saya itu seperti burung. Burung yang terbang tidak tahu tujuannya itu kemana hidup saya. Tapi puji Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita yang mau mencari kebenaran. Karena kebenaran itulah yang membuat kita sadar. Firman yang membuat kita sadar, kita kembali ke jalan yang benar. Bayangin jiwa yang sudah rusak. Iblis merusak jiwa saya selama 57 tahun. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ingat judul lagu, mungkin di sini ada Pak Beliar yang lagi nonton. Saya suka banget lagunya yang berjudul Kau Berfirman. Saya dulu sering nyanyikan lagu itu sebelum saya bertobat. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saya suka lagu itu dulu, suka sekali. Puji Tuhan kalau hari ini saya bisa diundang di GBI Pademangan. Wah, terima kasih banget Tuhan. Saya dari 11 bersaudara, saya adalah anak paling kecil. Dari 6 laki-laki, 5 perempuan. Saya tahu, secara jasmani, saya adalah laki-laki. Secara tubuh, semuanya saya laki-laki. Tapi saya secara kejiwaan, saya itu mempunyai hati apa ya? Hati saya itu lembut. Seperti perempuan yang gampang nangis. Saya juga tidak tahu kenapa saya begitu. Atau mungkin karena papa saya anaknya banyak, anaknya 11. Jadi nggak pernah mikirin anak satu-satunya itu pengen apa. Sebenarnya anak itu yang dibutuhin bukan cuma disekolahin, dikasih makan, tapi anak tuh butuh yang namanya kasih. Saya tidak mendapatkan kasih dari papa saya. Jadi akhirnya saya tuh berdiri dengan kemauan saya sendiri, keinginan saya sendiri. Makanya penting sekali orang tua dan anak itu harus ada hubungan. Itu dari kecil harus mulai. Nggak bisa kalau sudah besar. Kalau sudah besar udah terlambat. Kalau saya bilang udah kasep. Dari kecil harus kita didik agar dia tuh mengenal Tuhan. Dan kebenaran papa saya beragama Buddha dulu. Jadi waktu saya kecil, disuruh ikut sembahyang, ya saya sembahyang. Tapi saya sekolahnya sekolah Kristen dulu, sekolah Kristen Petra. Jadi saya tahu Tuhan, tapi saya tidak mengenal Tuhan secara benar. Cuma tahu Tuhan Yesus, tapi saya tidak mengenal secara benar. Saya tidak tahu firman.
Saya dulu kalau lagi kecil saya suka masak. Saya sering lihat mama saya suka masak. Kalau orang menjahit di tetangga saya suka merhatiin. Saya suka. Itu otomatis dengan sendirinya. Saya suka main boneka. Dan waktu saya sekolah pun, waktu jam istirahat, saya suka menyendiri. Bayangin usia 8 tahun, 9 tahun, itu saya itu sudah anak umur sekian, itu biasanya tidak pernah mikirin apa ya, hal yang pusing-pusing ya, tapi saya tuh udah mikirin diri saya. Jadi saya suka duduk termenung sendiri. Saya kalau gaul dengan laki-laki, saya merasa, wah, saya perempuan. Kalau saya gaul dengan perempuan, saya merasa nyaman. Karena saya adalah perempuan. Dan waktu saya kecil, saya sering diolok-olok. Emang saya udah kayak perempuan. Kalau jalan udah kayak perempuan. Sampai sekarang pun suara saya masih kayak perempuan. Tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting Tuhan sudah pulihkan jiwa kita yang sudah rusak. Amin. Saya sekolah nggak sampai SMA, SMP, saya nggak. Saya sekolah sampai S4. Sekolah dasar kelas 4. Kenapa? Saya sudah tidak mau sekolah lagi. Bagi saya, sekolahan itu bagi saya menyiksa. Saya nggak nyaman kalau berada di sekolahan, di sekitar banyak orang tuh saya tuh nggak nyaman aja. Jadi saya tuh suka menyendiri. Saya punya rasa khawatir, punya rasa ketakutan. Bayangin, iblis tuh bekerjanya begitu hebat ya. Anak kecil, seusia saya, sudah dimasukin dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Dulu saya kecil suka nonton pornografi. Kalau dulu belum ada film, zaman dulu ya. Saya suka nyuri-nyuri di lemarinya kakak saya itu ada buku pornografi. Nah, kadang setan iblis tuh mainnya dari sana. Karena apa yang kita lihat itu masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran bawah sadar kita. Apa yang kita lihat. Setelah saya tidak sekolah lagi, akhirnya saya ngambil sekolah kecantikan. Karena saya suka yang namanya gunting rambut, yang namanya salon, saya itu suka sekali. Saya usia 13 tahun itu saya udah sekolah kecantikan. Masih kecil saya itu. Dan saya sekolah selama 1 tahun. Akhirnya saya bisa buka salon sendiri di pavilion di depan rumah saya. Dan saya bisa terima tamu. Dan saya bisa mendapatkan uang tanpa meminta uang lagi dari orang tua saya. Di saat saya udah punya uang, saya bisa beli pakaian sendiri, sepatu sendiri, tas sendiri. Tapi yang saya beli itu pakaian perempuan, tas, sepatu perempuan semua itu. Itu tanpa setahu papa saya. Itu saya sembunyiin dalam lemari. Suatu saat papa saya pernah lihat barang-barang saya, wow, dia marah sekali. Saya dipukulin di situ. Saya bilang sama papa saya, meskipun saya dipukulin sampai mati, saya tidak akan bisa berubah. Jiwa saya yang harus dirubah dulu, atau otak saya apa diganti, saya nggak ngerti. Ya karena saya dulu tidak tahu kebenaran, saya tidak tahu firman Tuhan. Jadi dengan logika diri saya mau apa ya udah saya lakukan. Papa saya berusaha biar saya itu menjadi laki-laki yang sejati. Karena orang Chinese itu suka anak laki-laki. Saya dibawa ke kelenteng. Saya dipukulin dengan bunga sedep malam. Tahu kan bunga sedep malam itu panjangnya sekian kan? Itu dipukulin ke punggung saya. Pulang dari situ, rambut saya dicukur habis. Digundul rambut saya.
Udah itu saya dibawa ke dokter hormon laki-laki. Saya disuntik, minum obat. Kalau minum obat tuh harus di depan papa saya. Takut obatnya itu saya buang. Itu adalah usaha papa saya untuk saya bisa menjadi laki-laki. Tapi ternyata usaha papa saya itu tidak ada hasilnya. Dan saya percaya yang namanya kutuk dosa turunan itu ada. Dulu saya tidak mengerti, tapi setelah saya mengenal kebenaran, saya ingat-ingat lagi ternyata kutuk dosa turunan itu ada. Selama berapa bulan saya nggak keluar rumah. Karena saya malu, rambut saya habis. Tunggu rambut saya udah tumbuh sekitar 4-5 bulan, baru saya boleh keluar rumah. Saya pakai wig dulu. Itu adalah usaha papa saya untuk saya menjadi laki-laki. Dengan bertambahnya usia saya, proses. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Nggak ada yang langsung jadi kayak kita makan cabai langsung pedas. Proses hal yang nggak benar itu juga ada. Proses hal yang untuk menuju hal yang benar itu ada. Tapi proses saya itu menuju hal yang tidak benar. Bukan menuju hal yang benar. Dan menuju hal yang tidak benar itu saya tidak pernah protes. Tapi kadang manusia suka diproses sama Tuhan, dia nggak mau. Dia maunya protes saja. Bukan proses yang mau dia lewatin, dia mau protes. Nah, proses saya sekitar usia 14, 15, 16 tahun, makin hari saya makin berani. Makin hari udah mulai pakai pakaian perempuan. Dan di usia 16 tahun, karena saya pengen menjadi perempuan, saya operasi. Saya operasi payudara dulu. Sebenarnya saya juga pengen operasi kelamin. Cuma waktu itu usia saya masih belum 21 tahun, dokter tidak mengizinkan. Jadi saya operasi payudara dulu. Di tahun 76, usia saya waktu itu 16 tahun. Ya. Dengan berjalannya waktu, saya pikir, wah, saya udah punya payudara sekarang, udah seneng. Tapi saya pengen jadi perempuan, gimana nih caranya? Ya ada proses lagi. Dan di usia 19 tahun, papa saya meninggal. Saya pikir sudah tidak ada yang menghalangi diri saya lagi. Dan di usia 21 tahun, akhirnya saya melakukan operasi kelamin. Itu adalah cita-cita saya. Akhirnya saya menjadi wanita, dan saya sudah disahkan dari laki-laki menjadi perempuan. Itu adalah kebanggaan diri saya. Kebanggaan apa? Kebanggaan dari diri saya sendiri. Nih, gue sekarang jadi perempuan nih. Orang boleh nolok-nolok saya dulu. Tapi sekarang gue udah jadi perempuan. Akte lahir saya perempuan, KTP saya perempuan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita tutupin apa. Secara jasmani emang kamu perempuan. Tetapi secara roh kamu tetap aja laki-laki. Karena apa? Di Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Mereka. Dulu saya tidak mengerti firman ini. Tapi secara saya dipulihkan Tuhan, makin hari saya makin mengerti firman. Firman itu adalah kebenaran. Firman itu hidup dalam diri kita. Dan firman itu membuat kita dipulihkan. Kalau perempuan gimana dia punya. Onderdilnya itu beda sama laki-laki. Kalau perempuan itu punya kandungan. Kalau saya itu nggak punya kandungan.
Dan darah saya, kalau kita periksa darah pun juga, kalau saya periksa pun saya bilang, saya adalah laki-laki. Kan beda kalau kita periksa di lab ya. Laki-laki sama perempuan kan beda ininya. Ukurannya ya, kalau saya bilang ya. Saya tetap bilangnya, saya laki-laki meskipun saya perempuan. Dan di usia saya 24 tahun, sebelumnya. Di usia 16 tahun saya tuh sudah mulai berpacaran dengan satu laki-laki. Sebelum saya operasi payudara. Saya berpacaran dengan laki-laki. Dan laki-laki itu tidak tahu keadaan diri saya. Kalau saya adalah laki-laki. Tapi yang namanya mulutnya orang itu kan panjang. Makanya saya bilang, sepanjang-panjangnya jalan itu lebih panjang mulutnya orang. Dari satu orang tahu bisa 10 orang, dari 10 bisa 20. Ada yang ngasih tahu, lo tahu nggak itu siapa? Dia kan laki-laki bukan perempuan. Namanya laki-laki digituin ya, pasti dia mundur. Wah, gua dibohongin nih. Ternyata dia laki ya. Gua nggak tahu kalau dia itu laki-laki. Disitulah saya merasakan kecewa, saya merasakan putus asa. Akhirnya saya ngambil jalan pintas. Saya minum bedak Doris. Zaman dulu Baygon masih belum terkenal. Jadi bedaknya anjing itu saya minum. Jadi kayak jamu. 2 gelas, saya nggak sadarkan diri. Sampai opname. Setelah keluar dari opname, saya nggak kapok-kapok. Masih pacaran lagi dengan laki-laki. Karena saya merasa apa? Saya merasa dulu saya cantik. Jadi pasti banyak laki-laki yang suka sama saya. Yang saya cari itu apa? Mereka bisa menerima keadaan diri saya, tapi tidak ada satupun yang bisa menerima keadaan diri saya. Apalagi kalau saya sudah ngomong tentang diri saya. Jadi bagi saya, kalau saya jalan sama seseorang, bagi saya itu adalah bom waktu. Suatu saat dia akan tahu dari mulut orang, kalau diri saya adalah laki-laki. Jadi hidup saya itu selalu ada rasa khawatir, ketakutan, galau, gelisah, tidak punya kepercayaan diri saya. Kalau orang bisik-bisik, udah pasti saya berpikirannya negatif aja. Wah, pasti ngomongin saya, pasti ngomongin saya. Jadi tidak ada nilai positif dalam diri saya. Semuanya itu negatif. Itulah setan taruh dalam pikiran saya. Dalam jiwa saya yang sudah rusak. Jadi dosa makin hari makin numpuk. Ibaratnya makanan itu sudah satu paket. Paket apa yang diambil, dikumpulin tuh sama iblis. Biar jiwa kita itu benar-benar rusak. Usia 24 tahun, akhirnya saya menikah dengan satu laki-laki. Dulunya dia udah pernah nikah, dia punya anak, usia 3 bulan, udah itu dia cerai, pacaran dengan saya. Waktu pacaran dengan saya 3 bulan, akhirnya saya kasih tahu keadaan diri saya. Saya dulunya begini, saya dulu adalah laki-laki. Puji Tuhan, dia bisa menerima saya waktu itu. Dia bilang, nggak apa-apa. Yang penting, satu hal, saya tidak bisa memberikan anak aja sama dia. Dan setelah berjalan 10 bulan, saya nikah. Dan saya nikah juga di catatan sipil. Dan saya juga pesta, pakai baju pengantin. Tadi videonya kan sudah ada kan. Teman-teman saya itu semua pada datang. Teman-teman saya rata-rata perempuan. Mereka pada bisik-bisik. Wah, kita aja yang perempuan asli. Punya pacar belum? Dia udah kawin duluan. Dia yang palsu. Dia yang aspal. Itu adalah kebanggaan diri saya. Jadi kalau saya dulu orang bisa melakukan apa-apa, saya pun juga bisa melakukan. Tapi yang saya lakukan itu hal-hal yang tidak benar semuanya. Tapi perkawinan saya nggak lama, cuma 2 tahun. Karena apa?
Segala sesuatu yang namanya palsu itu tidak akan bertahan lama. Ibaratnya tas saja yang asli sama palsu kan beda. Ada rasa bosan itu pasti ada. Akhirnya saya selingkuh dengan laki-laki lain yang lebih kaya, yang lebih sayang sama saya. Akhirnya suami saya tinggalin. Sampai suami saya bilang, kamu itu nggak ngaca diri kamu itu siapa. Ada orang yang mau ngawinin kamu, kamu itu harusnya bersyukur. Ya, kalau dulu saya masih muda, saya nggak berpikiran begitu. Saya pikir saya udah nggak cinta lagi, ada orang yang lebih cinta sama saya, akhirnya pernikahan saya bubar. Dan saya ngelewatin dengan selingkuhan saya itu berjalan sekitar 2 tahun, akhirnya pun juga kandas. Karena orang tuanya tidak menyetujui. Nah, disitulah akhirnya saya kecewa lagi. Saya bunuh diri lagi, kedua kalinya. Kali ini saya pakai baygon. Saya pikir baygon itu udah banyak tuh. Teman-teman ada beberapa orang saya lihat minum baygon tuh meninggal. Masa saya kali ini nggak mati? Tapi yang namanya Tuhan, kalau Tuhan belum menghendakin kita mati, nggak akan mati. Saya keluar dari rumah sakit, saya tidak mau tinggal di Surabaya lagi. Bagi saya kota Surabaya itu banyak meninggalkan luka, banyak meninggalkan kepahitan dari diri saya. Jadi saya berpindah. Kenapa? Kalau orang punya kepahitan, punya luka, dia pasti akan mencari tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk dirinya sendiri, tempat yang orang tidak tahu identitas dirinya, identitas palsu. Dia mencari orang yang bisa menerima dirinya. Akhirnya saya berpindah dari Surabaya, saya berpindah ke Bandung. Di Bandung tidak ada orang yang mengenal saya. Di situ saya bekerja di salah satu salon, cuma yang punya itu ya dia sih umum ya, dia tahu keadaan diri saya. Tapi ternyata ya itu saya bilang, sepanjang-panjangnya jalan lebih panjang mulutnya orang. Akhirnya ada yang tahu keadaan diri saya. Akhirnya saya berpindah lagi kemana? Lebih jauh lagi. Waktu itu saya berpacaran dengan satu laki-laki di Bandung. Akhirnya kita memutuskan diri dan dia juga tahu identitas diri saya. Memutuskan diri, akhirnya ya udah kita pindah aja ke Amerika. Tadinya saya pikir saya di Amerika saya tidak akan pernah pulang lagi ke Indonesia. Dia sekolah di sana, saya menemani dia. Selama 2 tahun saya tinggal di Amerika. Akhirnya saya pulang lagi ke Indonesia. Dan di Indonesia saya menemukan teman-teman yang baru. Di komunitas yang baru, tapi komunitas yang tidak benar. Dulu saya mengenal Tuhan cuma tahu Tuhan aja, tidak mengenal secara benar. Teman-teman saya rata-rata mereka beragama Islam. Di sini saya bersaksi bukan menjelekkan agama Islam. Saya 12 tahun. Saya umroh sudah 3 kali. Tahun 95, 96 saya berangkat umroh. Terakhir kali 2004. 2001 saya udah pakai hijab selama 5 tahun. Tapi dosa membawa saya makin dalam lagi. Bagi saya sholat 5 waktu. Tapi bagi saya itu kayak rutinitas. Saya tidak mendapatkan kedamaian. Tidak ada damai sejahtera dalam diri saya. Saya tahu saya itu adalah orang yang berdosa. Tapi saya tidak tahu caranya gimana saya untuk kembali. Saya tidak tahu. Saya selalu mencari. Itu adalah proses diri saya. Bagi saya dosa itu sudah satu paket. Pertama, saya dari laki-laki menjadi perempuan. Kedua, saya bunuh diri. Ketiga, saya kawin siri 2 kali.
secara Kristen 1 kali. Keempat, saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas. Dan mereka tidak tahu identitas diri saya yang sebenarnya. Keempat, alkoholisme. Kelima, narkoba. Wah, udah lengkap lah dosa saya itu. Saya percaya sama yang namanya ramalan, yang namanya kedukun dulu, wah nomor 1. Dukun bilang suruh makan bunga ini, udah saya makan. Bunga apa. Cuma bunga deposito aja yang tidak saya makan. Makin hari, dosa saya itu makin setumpuk. Tapi akhirnya saya capek juga dengan hidup saya. Dan sekitar di tahun 2009, saya sempat berpacaran dengan satu laki-laki. Akhirnya dia pun meninggalkan saya. Wow, di situ saya ada perasaan dendam sama dia. Nggak bisa. Saya dendam sekali sama dia. Saya telepon teman saya yang di Bandung. Ada nggak orang pintar di Bandung? Oh, ada katanya di Ciwidey. Ya udah anterin saya. Nggak taunya saya waktu ke Bandung saya dibawa ke persekutuan doa di situ. Ya itulah proses saya perlahan. 57 tahun Tuhan pulihkan dengan perlahan. Selama 7 tahun saya diproses Tuhan. Untuk saya menemukan identitas diri saya yang sebenarnya. 57 tahun. 7 tahun Tuhan proses hidup saya. Waktu saya didoain di situ, saya disuruh ngucapin kasih karunia Tuhan. Mulut saya tuh tidak bisa terucap. Mulut saya tuh terasa dikunci. Dan saya harus bisa mengampuni orang yang menyakitin saya. Itu saya belajar. Belajar untuk bisa mengampuni. Karena dalam jiwa saya itu sudah rusak. Dan akhirnya saya sadar saya harus mencari Tuhan. Bisa ditayangkan di Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mencari. Saya kehausan. Saya rindu agar Tuhan itu pulihkan hidup saya. Tapi saya nggak tahu caranya gimana. Saya harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kerajaan Allah saya bilang mujizat, berkat, dan kesembuhan. Dan kebenarannya itu yang Tuhan inginkan. Setiap ada ibadah dimanapun saya selalu datang. Nggak pernah enggak. Karena apa? Saya pengen dipulihkan Tuhan. Saya belajar di tempatnya buffet selama setahun. Tentang apa? Tentang gereja, tentang Tuhan Yesus, tentang gambar diri yang rusak, badan gurun, karunia, perjumpaan dengan Tuhan. Itu makin hari Tuhan tuh pulihkan hidup saya. Saya ikut School of Healing di Sentul selama 3 hari. Tuhan bukain saya tentang masa lalu saya. Ternyata waktu saya usia 9-10 tahun, saya itu pernah disodomi sama beberapa orang. Dan itulah yang membuat luka yang paling dalam dari diri saya. Ada perasaan apa? Ada perasaan dendam dalam diri saya. Makanya saya dendam waktu saya menjadi perempuan, saya pengen mempermainkan laki-laki. Karena apa? Saya dendam. Tapi semakin saya dendam, dosa itu makin dalam lagi. Jiwa saya makin rusak lagi. Dan saya pun juga tes untuk HIV, AIDS. Saya pengen tahu karena saya dulu sering berhubungan dengan laki-laki. Waktu saya dites, saya negatif, puji Tuhan. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau diproses. Saya mau mencari Tuhan.
Akhirnya saya jadi jemaatnya di tempatnya Pak Gilbert. Waktu itu ada Glow Champion Prayer, akhirnya saya ikut sekolah di situ selama 3 bulan. Dan akhirnya saya bisa melayani sebagai pendoa syafaat. Dan di antara mereka cuma ada beberapa orang aja yang tahu identitas diri saya. Saya sebagai pendoa syafaat itu kan di belakang panggung. Karena apa? Saya memilih itu, saya bukan di bagian asar. Kalau bagian asar kan bagian depan. Saya takut ada orang tahu diri saya. Nanti jadi batu sandungan nanti di gereja. Dan di tahun 2017, kalau di tempatnya Pak Gilbert itu setiap awal bulan, awal minggu, awal tahun itu kita dapat ayat emas. Bisa ditayangkan di Yakobus 5:16. Saya dapat ayat emas. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya pikir saya udah di dalam berdoa, sudah doain orang. Saya merasa, waduh Tuhan, saya belum menjadi orang yang benar. Saya ini masih pakai identitas palsu ya Tuhan. Saya mau menjadi orang yang benar Tuhan. Dan akhirnya di tahun 2018 saya dapat ayat emas lagi. Bisa ditayangkan Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Udah itu ada ayat lagi Yohanes 14:6. Bisa ditayangkan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Tuhan itu kalau proses kita itu benar secara perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan diri kita. Dan di tahun 2018, di awal tahun 2018, waktu itu saya berkenalan dengan satu hamba Tuhan, itu adalah Bapak Timothy Parengkuan, yang sekarang menjadi Bapak rohani saya. Saya datang seminar tentang DNA of God. Saya pengen tahu itu tentang DNA. Wow. Waktu saya datang seminar, wah Tuhan bukain saya lagi. Nggak bisa. Saya harus bertindak. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita harus bisa bayar harga. Bayangin, ponakan saya itu ada 40. Cucu saya tuh ada 60. Mereka tidak tahu identitas diri saya. Kalau saya dulunya adalah laki-laki, mereka tahunya saya perempuan. Orang kantor saya tahunya saya perempuan, karena KTP saya juga perempuan. Tapi sejak dengar seminar itu nggak bisa. Pagi-pagi saya telepon ke Pak Timothy Parengkuan. Saya telepon, saya cerita tentang keadaan diri saya. Tidak ada satu hal pun yang saya tutupin. Wow, di situ dia kaget sekali. Dia doain saya. Dia memberikan nama saya Jonathan. Puji Tuhan. Dia bilang, kamu harus ganti cara pakaian kamu. Kamu harus menjadi laki-laki. Wow, disitulah saya percaya. Tuhan proses saya 7 tahun. Ini adalah waktu saya harus bertindak. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan setelah saya tutup telepon, saya memutuskan diri, saya harus gunting rambut saya. Tadinya rambut saya panjang. Itu iblis nggak suka dia. Untuk gunting rambut. Saya naik mobil, saya menyanyi, saya muji Tuhan, saya itu menangis. Saya itu bilang, Tuhan ini adalah waktu Tuhan. Saya harus melakukan hari ini, nggak bisa besok. Waktu saya nyampe di Jalan Gajah Mada, saya mau masuk ke rumah teman saya, di situ ada jalan. Nggak bisa masuk mobil saya. Saya mau parkir di depan, nggak bisa. Tiba-tiba hujan deras. Itu cara iblis menghalangi saya. Saya nggak bisa, harus sekarang juga. Saya sampai putar 2 kali di Jalan Gajah Mada. Akhirnya saya bilang, nggak bisa. Mobil saya taruh di salah satu apartemen. Saya lari-lari, saya panggil taksi. Sampai di rumah teman saya bilang, tolong guntingin rambut saya model laki-laki.
Teman saya kaget. Setelah rambut saya digunting pendek model Korea ya, model cowok Korea. Waktu itu masih agak panjang, tapi sekarang makin hari makin pendek karena saya percaya Tuhan mulihkan saya itu secara bertahap, secara bertahap, secara bertahap. Pulang dari salon saya cari baju laki, nggak ada baju laki, baju saya semuanya perempuan. Bayangin 57 tahun. Tapi ada kemeja satu akhirnya saya pakai, saya foto sendiri tanpa make up sekalipun. Saya kirim ke hamba Tuhan, itu adalah Pak Roni Rompas, sama Pak Roni Rompas. Kirim juga ke Pak Gilbert, ngobrol sama Pak Gilbert. Akhirnya hari Minggu saya bisa ketemu sama Bapak Gembala saya, ditemenin oleh Pak Roni Rompas dan Pak Daniel Saragi. Wow, mereka bersuka cita sekali. Karena waktu itu ada Grand Assembly di tempatnya Pak Gilbert. Jadi untuk pekerja tiap awal bulan. Teman-teman saya lihat pada bingung. Kenapa lu jadi laki sekarang? Itu adalah tindakan. Kita harus melakukan tindakan. Kita kalau tahu firman, kalau kita tidak melakukan, kita tidak akan bertumbuh. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Akhirnya saya ketemu dengan Bapak Gembala saya, Pak Gilbert. Wah, di situ saya ngobrol banyak. Saya dikasih pesan-pesan. Pesan itu tidak mungkin saya akan lupakan seumur hidup saya. Jonathan, kamu tidak mudah untuk melewati hal ini. Saya tahu. Tidak gampang. Tadinya orang yang dekat sama kamu tiba-tiba dia bisa menjauh. Itu udah saya alami sekarang. Tapi saya percaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang benar buat diri saya, yang mendukung saya. Kamu tidak mungkin menjadi laki-laki yang sempurna, laki-laki yang berjambang, yang berotot. Tapi yang dua itu saya klaim. Kenapa? Berapa tahun yang lalu saya sempat latihan boxing. Dan yang namanya berjambang, saat ini pun saya sudah mulai nih keluar jambangnya. Ini udah mulai nih, jenggotnya udah mulai keluar. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Karena saya percaya doa orang yang benar besar kuasanya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan puji Tuhan, kemarin di tahun 2019, saya melakukan operasi lagi. Operasi apa? Payudara saya yang sudah 40 tahun saya lepaskan itu. Bayangin 40 tahun sudah kayak bangsa Israel ya. Waktu saya operasi dokter bilang ini operasinya bisa sekitar 5 jam. Tapi waktu operasi ternyata cuma 2,5 jam. Wow, puji Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang doain saya. Dan apa? Implan yang dikeluarin itu masih dalam keadaan bagus. Tidak lengket. Biasa kalau 10 tahun itu udah ada pelengketan. Bayangin ini 40 tahun. Dan puji Tuhan lagi apa? Saya sekarang kalau ke mall, saya ke toiletnya kemana? Toilet laki-laki. Meskipun kadang saya ditegor. Ada sih kadang yang jaga. Oh maaf, salah. Enggak, saya adalah laki-laki. Karena apa? Saya mau melakukan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Meskipun kadang tukang parkir pun manggil saya kadang masih salah. Dan hamba-hamba Tuhan kadang manggil saya itu masih salah. Karena suara saya. Kadang kalau tukang parkir lagi mundur, mundur Pak. Tapi setelah saya ngomong, oh maaf Bu. Bagi saya nggak masalah. Karena apa? Saya sudah tidak punya kepahitan lagi dalam diri saya. Tidak punya luka lagi. Dan kita itu harus menjadi manusia yang baru. Di Yohanes 3 ayat 3. Di sini saya tambahkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi saya bilang bukan cuma Jonathan aja, kita semua harus dilahirkan kembali.
Ketika saya tuh mau bekerja bersama dengan Tuhan, saya mau diproses, saya mau sepakat dengan firman Tuhan. Karena apa? Firman itu hidup. Di saat sampah-sampah yang ada dalam diri saya sudah tidak ada, firman itu menjadi benih. Dan dia akan berakar, dan dia akan bertumbuh. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sampah. Ketika kita kerja sama Tuhan, pasti ada penanggalan-penanggalan. Dan bekas-bekas pukulan akan dipulihkan Tuhan. Demikian juga dengan hidup saya. Di saat saya mencari Tuhan, Tuhan itu akan pulihkan bekas-bekasnya. Dan itu kita harus memperjuangkan sampai Tuhan itu memanggil kita. Memperjuangkan apa? Iman kita. Tuhan mau kita direset ulang, ditata ulang dari masa lalu dan jiwa yang sudah rusak agar kita menjadi benar. Kalau komputer bisa direset, gampang. Kalau kita direset kan nggak gampang. Apalagi kalau kita penuh dengan masa lalu, penuh dengan dosa, penuh dengan sampah. Jadi sampah itu harus kita buang. Kita juga berusaha untuk membuang sampah itu. Kita nggak bisa ngampunin orang. Itu adalah sampah. Gimana firman itu akan hidup kalau sampah itu masih ada dalam diri kita. Berjalan terus, jangan khawatir dan bimbang. Kita harus jadi saksi dan bukti agar kebenaran itu jadi tergenapin dalam hidup kita. Saya juga tidak menyadari di saat saya bertobat, saya itu bisa diundang di gereja, dari gereja kecil sampai gereja besar. Tidak pernah saya bayangkan. Karena apa? Saya mau ngebuang semuanya. Ngebuang identitas saya. Saya mau bayar harga. Orang sekarang mau ngatain saya, ini laki apa perempuan? Saya sudah tidak peduli lagi. Yang saya peduli sekarang hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang saya peduli sekarang hanya salibnya Tuhan aja. Ini adalah buku saya, bentar lagi mau saya tutup. Ini adalah tahun 2018, saya mengeluarkan buku. Waktu itu launchingnya 24 Desember dengan Reborn My True Identity. Ini adalah kesaksian hidup saya, dan di dalam CD banyak foto-foto saya. Ini perjalanan hidup saya, dan buku ini sangat memberkatin. Sampai hari ini pun masih banyak yang pesan. Dan sampai hari ini buku ini sudah terjual sekitar 4.600 buku. Dan ada beberapa yang email ke saya, dia bilang, aduh setelah saya baca bukunya Jonathan, saya mengambil keputusan, saya bertobat. Selagi kita masih ada kesempatan, kapan lagi kita nggak pernah tahu, nanti malam kita masih ada apa enggak. Kita nggak pernah tahu. Tapi di saat kita tahu kebenaran, yuk mari. Kita mulai introspeksi diri kita. Ada sesuatu hal nggak dalam diri kita? Beban-beban, sampah-sampah dalam diri kita. Kenapa di sini ada salib? Karena salib yang memulihkan hidup saya. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memulihkan hidup saya. Di sini saya ada catat 4 poin. Memikul salib itu bukan sekedar kesatu asal menderita, asal dibenci, ketiga asal gagal, asal menghadapi situasi yang sukar. Karena salib adalah bukti cinta yang menyelamatkan dan memulihkan hidup kita dari dosa. Ada 7 poin yang saya catat di sini. Jangan melepaskan salib. Jangan malu memberitakan salib. Banggalah dengan salib. Siaplah menerima risiko salib. Karena salib hidup kita merdeka. Karena salib kita mengenal kebenaran. Dengan menyadari makna salib, kita mampu melewati semua masalah dan kita mampu mensyukuri segala sesuatu yang ada di hidup kita. Buanglah sampah-sampah dalam bejana kita. Kekhawatiran, ketakutan, tidak bisa mengampuni, dan dosa-dosa masa lalu. Kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Di akhir zaman ini,
Apalagi di masa COVID ya, sudah mau 2 tahun, saya kemarin juga akhirnya kena Omikron saya, Januari 24. Sudah 2 tahun saya bisa bertahan, akhirnya saya kena juga. Ini adalah waktu kita. Waktu kita apa? Untuk bertobat. Jangan jadi abu-abu. Harus yang benar hidup kita. Jangan hitam putih. Di Wahyu 3 ada, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Di ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutakan engkau dari mulutku. Marilah, jemaat-jemaat GBI Pademangan, mulai saat ini kita ngambil keputusan untuk melakukan kebenaran. Karena di ayat Yohanes 8:32 bisa ditayangkan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di saat kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Kita harus menjadi saksinya Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Pak Jonathan atas firman-Nya, atas kesaksiannya. Sungguh saya secara pribadi diberkati sekali. Ya, karena saya juga baru pertama kali dengar kesaksian dari Pak Jonathan. Ya, dan saya percaya kita semua, teman-teman juga berkati melalui kesaksian apa yang kita dengar hari ini. Ya, satu hal yang saya tangkap adalah begini. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil gitu ya. Dari seorang yang kita lihat dari seorang Pak Jonathan yang hidupnya istilahnya sekian puluh tahun ya, boleh dikatakan jauh dari Tuhan ya, nggak sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tapi pada saat Pak Jonathan menyiapkan hatinya untuk dipulihkan Tuhan, dan kita lihat memang sekali lagi proses tadi seperti dikatakan ya, nggak seperti langsung hari ini terima Tuhan terus langsung berubah 180 derajat ya, nggak ya, semua proses ya. Tapi kita lihat semua waktu seorang dari Pak Jonathan itu menyerahkan hatinya, hidupnya ya, kita lihat bahwa Tuhan itu sanggup pulihkan dari yang rusak menjadi benar, dari yang tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan, dari yang tidak punya identitas sampai punya identitas. Itulah Allah kita, Yesus Tuhan, yang sanggup memulihkan jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan. Mungkin seorang Pak Jonathan itu nggak berpikir bahwa hidupnya bisa dipulihkan ya. Tadi kita mendengar ya, sudah dibawa ke beberapa tempat-tempat agama-agama tertentu ya, dan kehidupannya nggak bisa berubah dan nggak bisa dipulihkan. Tapi waktu menemukan satu-satunya individu, satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan, yaitu yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saya percaya pemulihan pasti terjadi. Saya percaya apa yang iblis coba untuk rancangkan itu diputar balikan semua sama Tuhan, karena Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini seperti yang tadi Pak Yonatan sampaikan, adalah hari-hari di mana kita sungguh-sungguh untuk kita mengenal lebih dalam lagi sama Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, karena tahu tentang Tuhan itu nggak akan mengubahkan hidup kita. Tahu tentang Tuhan itu nggak akan bisa kita merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Ya, tadi Pak Yonatan juga bersaksi bahwa dia sekolah Kristen. Ya, dia tahu tentang Tuhan, dia tahu siapa Yesus. Tapi kalau hanya sekedar tahu, itu nggak akan bisa mengubahkan hidup seseorang. Begitu juga dengan kita. Hari ini kita mendapat satu poin bahwa sudah belum hari ini kita benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, bukan hanya sekedar tahu. Ya, ingat sekali lagi saya mau ingatkan buat setiap daripada kita bahwa sekedar tahu itu kita tidak akan pernah bisa diubahkan. Sekedar tahu kita nggak akan merasakan kasih Tuhan. Tapi waktu kita semakin mengenal lebih dalam, lebih intim lagi sama Tuhan,
Saya percaya hidup kita pasti diubahkan Tuhan. Hidup kita pasti Tuhan bawa ke dalam rancangannya yang indah. Ya, proses demi proses, hari lepas hari, minggu lepas minggu, tahun lepas tahun, Tuhan akan proses hidup kita semakin serupa dan segambar dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, sekali lagi saya berterima kasih buat Pak Yonatan. Saya berdoa, saya percaya Tuhan akan pakai Pak Yonatan lebih lagi dimanapun Tuhan percayakan kesaksian, firman, apapun. Saya percaya akan banyak orang-orang yang akan dipulihkan. Saya percaya akan banyak orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup mengubahkan hidup daripada setiap pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu sekali lagi saya juga mau sampaikan, jangan pernah berputus asa buat kehidupan kita. Selama kita mengenal Tuhan, selama kita serahkan hidup kita, hati kita sama Tuhan, saya percaya Dia Allah yang berperkara atas setiap kehidupan kita. Dia Allah yang pasti ubahkan kehidupan kita. Dia pasti Allah yang merancangkan sesuatu yang besar, yang baik, yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Selama ada Tuhan, di situ masih ada pengharapan. Di mana ada hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, di situ kita akan menemukan kebenaran dan pemulihan pasti terjadi buat kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua melimpah-limpah. Saya mau berdoa khusus buat Pak Yonatan, kita juga sama-sama dukung dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Pak Yonatan, yang sudah Engkau utus buat kami dengar pagi hari ini, Tuhan. Sungguh yang kami lihat adalah karya Tuhan yang ajaib, Tuhan. Kami hanya tercengang-cengang melihat karya Tuhan yang ajaib buat kehidupan hamba-Mu, Pak Yonatan, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami sehati, kami sepakat, Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi, Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Biar orang boleh melihat sungguh karya Tuhan yang ajaib buat kehidupannya. Sungguh biar orang-orang boleh mendengar dan melihat bahwa karya Tuhan itu tidak pernah gagal, karya Tuhan tidak pernah berkesudahan, karya Tuhan karya yang ajaib sehingga memulihkan banyak orang. Tuhan, berkati Tuhan Pak Yonatan, semua keluarga besar yang ada, berkati kesehatannya, berkati semua Tuhan kehidupannya. Tuhan, tangan Tuhan terus menopang kehidupan hamba-Mu ini, Tuhan. Terus Tuhan, dia boleh ada dalam setiap rancangan dan rencana Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba serahkan, kami semua serahkan Pak Yonatan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna boleh terus ada buat hidup hamba-Mu ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang kami dengar, kesaksian yang kami dengar, kami percaya kalau Engkau dapat mengubahkan seorang Yonatan, kami juga percaya Engkau sanggup mengubahkan setiap kami, Tuhan. Kalau yang nggak mungkin bagi manusia, Engkau sanggup ubahkan. Kami juga percaya Engkau juga sanggup untuk ubahkan setiap daripada kami menuju satu rancangan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang indah, sesuai dengan apa yang Kau rancangkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran, buat setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan kami matlaikan semua hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin.